الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Langsung kita praktek ayat 45 sama Ibu. Mari Bunda. Silahkan. Faquti'a dabirul qaum. Jadi ayat 45 satu baris. Ayo ke depan Ibu. Satu baris yang singkat di depan Bu. Mari. Ayo, ya di sini. Enggak berdiri. Masya Allah, Masya Allah. Ayo. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما Faquti'a ayat 45. Faquti'a ayat 45. Faquti'a. Ya ada. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Allah. Kita masih ada waktu. Coba dari falamma nasu. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوابا. Nafasnya pendek ya Bu, sampai bih coba. Falamma nasu ma dzukiru bih. Jadi nggak apa-apa ayat itu dipenggal-penggal. Sebenarnya ada kitabnya atau ada bukunya yang menjelaskan tentang wakaf ibtida ini. Jadi di mana kita bisa berhenti, di mana kita mengulangnya daripada kita paksakan gitu ya. Coba pakai murotal aja Bu, yang lebih cepat gitu. Falamma nasu ma dzukiru bih.
فلما نسوا ما ذكروا به Ya. Langsung. فتحنا عليهم أبواب كل شيء Masya Allah. Hatta حتى إذا فرحوا بما أوتوا akhadna langsung akhadnahum أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ya. Jadi banyak di sini agak panjang ayatnya memang. Hatta idza farihu bima utu, ini membutuhkan nafas ya. Jadi lari pagi, berenang itu semua akan memperpanjang nafas kita. Jadi diatur, tarik nafas dulu. Baru baca ayatnya, jangan dikeluarkan nafasnya, tarik nafas, baca ayatnya, baru keluarkan nafasnya. Nah itu insya Allah akan dipermudah. Terima kasih banyak Ibu. Masya Allah, jazakallah khair, terima kasih Sama-sama, banyak Ustaz Ustadz Syam, Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah melanjutkan pembacaan Al-Quran kita di surah Al-An'am ayat 45 ya, ini Masya Allah luar biasa ya, mudah-mudahan buat semua yang membacanya ataupun yang hanya mendengarkan saja Allah berikan pahala buat semuanya yang luar biasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi masih di tema kita pagi hari ini berbicara tentang tanda-tanda kiamat di dalam Al-Quran. Nah rahasia hari kiamat dalam Al-Quran yang selanjutnya apa nih? Yang keempat, yuk kita minta penjelasannya dari guru kita kembali, Ustadz Azhari. Mohon izin waktunya, silakan Ustadz. Iya, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah membahas tadi pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama misalnya berbicara tentang kiamat ini, Ibu-ibu, ada yang mengatakan tanda-tanda kiamat kecil itu 54 banyaknya. Ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 59, berbagai macam. Saya ingin bahas salah satu tanda kiamat terbesar nanti adalah hancurnya alam semesta ini. Hancurnya alam semesta. Ibu-ibu, kiamat itu ada berapa? Ada berapa? Ada yang mengatakan 2 tapi ada yang mengatakan 3. Yang pertama kiamat sughra, kiamat kematian diri kita. Jadi siapa yang mati dia telah menemukan kiamatnya. Dalam artinya dia sudah masuk dalam satu ruang yang disebut dengan barzakh. Pemisah antara dunia menuju akhirat. Yang kedua kiamat wusto, kiamat pertengahan. Contohnya Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasul SAW, kapan kiamat tiba? Lalu Nabi SAW menunjuk salah seorang pemuda yang paling muda di antara komunitas itu, kata Nabi, ini nanti yang muda ini, nanti kalau dia sudah tua, belum sampai pikun, sudah tua saja, nanti dia akan mengalami kiamat. Kalian akan mengalami kiamat. Yang dimaksud Nabi kiamat saat itu bukan kiamat alam semesta, tapi kiamat matinya satu generasi, itu kiamat wusto. Tapi kalau kiamat sughra matinya kita pribadi, tapi kalau kiamat wusto matinya satu generasi, tapi kiamat kubro hancurnya alam semesta ini. Hancur alam semesta. Jadi ini pasti terjadi, pasti terjadi. Tadi benar kata Ustazah Syifa, umur dunia ini sudah tua. Ibarat nenek-nenek itu kan, sudah tua, tapi banyak perhiasannya. Tapi dia pasti terjadi. Tadi kita sudah hitung-hitung, 6.961 tahun umur dunia. Dihitung dari Nabi Adam. Dan kita juga tahu, itu kalau dihitungnya dari Nabi Adam. Tapi kan kita juga tahu, sebelum Nabi Adam, dunia sudah ada. Jadi berapa ribu tahun umur dunia. Saya ingin mengajak kita mentadaburi, idza syamsu kuwirat, di salah satu ayatnya ya. Kalau matahari digulung, itu menunjukkan hancurnya alam semesta ini sebagai bintang terbesar. Kalau sudah hancur maka hancurlah bumi. Wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang berjatuhan. Astagfirullahaladzim. Jadi luar biasa. Jadi tanda yang keempat ini Hancurnya alam bumi, semesta. ini semua Bumi, hancur. bukan hanya bumi, alam semesta ini. Allahu Dan seluruh Akbar. isinya. Allahu Sampai Akbar. digambarkan wa idzal wuhusyu husyirat dalam ayat itu. Binatang-binatang buas saking kagetnya itu berkumpul. Allah. Biasanya kita menjauh dari binatang buas, ini binatang buas Iya. ikut kumpul saking Ini kagetnya. dinamakan kiamat kubro nih, kiamat besar Kubro. nih. Masya Allah, tadi ada dijelaskan ya, ada biasa kita cuma kenal sugro dan juga kubro, ini ternyata ada wusto juga di tengah-tengahnya nih, Masya Allah. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Azhari atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita minta lagi kembali nih buat guru-guru kita, Ustadz Jasifa, mohon izin Ustadz Azhari boleh maju ke depan lagi, Ustadz Maulana, mohon izin silakan maju ke depan. Kita berikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah nih,
nih yang mau curhat, yang punya permasalahan langsung telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 79187700 untuk di Jabodetabek atau di 0217918717 untuk di luar Jabodetabek. Kita tunggu curhatannya. Oke, kita coba sudah ada yang masuk ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin silakan Mas curhatannya Mas. Saya mau nanya Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Ya. Saya pernah mimpi meninggal sampai ngelihat jasad saya sendiri gitu. Allahu Akbar. Ya. Nah, terus pas saya mohon taubat dan ngucap istighfar, saya langsung sadar kayak ada yang bangunin tiba-tiba. Nah, pas sampai sekarang saya inget terus sama kematian gitu. Itu tandanya apa ya Pak Ustadz dan Ustazah dari mimpi saya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oke, ya. Mas jangan ditutup dulu teleponnya ya. Kita minta mendengarkan Ya. pendapat dari guru-guru kita. Yang pertama dari Ustazah Sifa, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Ada mimpi yang buruk, ada mimpi yang baik gitu. Dan kalau mimpi yang buruk, kalau bisa tidak diceritakan kepada orang lain. Cukup disimpan oleh kita sendiri, karena bisa jadi itu doa juga. Nah, kita contoh daripada Nabi Yusuf alaihissalam, salah seorang nabi yang bisa mentakwilkan mimpi. Akan tetapi bagaimana makna mimpi itu sesungguhnya itu hanya Allah yang tahu. Termasuk mimpi Mas yang wafat ya, melihat jasadnya Iya, sendiri dimandikan, disolatkan. Jadi mimpi itu ada mimpi yang berasal dari syaitan, ada mimpi yang berasal dari Allah, dan mimpi yang memang bunga tidur. Jadi contoh gini ya, sebelum Mas mimpi malamnya, siangnya Mas habis mengurus jenazah. Melayat gitu kan, melayat, mengurus jenazah sampai menguburkan, karena habis ngurusin jenazah akhirnya kepikiran. Jadi mati itu kan adalah sesuatu nasihat ya Bu. Kadang tetangga, saudara yang mati tapi kita yang berpikir, ya Allah akhirnya semua mati juga ya. Kepikir, ke bawah mimpi, akhirnya ya itu serasanya, oh saya yang meninggal gitu, seperti itu. Jadi itu dari saya mungkin. Ya, Masya Allah. Dari Ustadz Maulana, silakan. Kalau berbicara tentang mimpi kematian, jangan berburuk sangka. Kalau mimpi mati itu berarti umurnya panjang. Jangan kaget. Ada 13 mimpi mati. Mati mamanya. Artinya orang tuanya panjang umur, makanya doakan beliau. Mati anaknya, berarti anaknya panjang umurnya, maka didiklah dia. Itu. Mati saudaranya, berarti hubungkan silaturahmi dengan saudaramu. Karena dia berumur panjang. Kalau kita mimpi mati, pertanda kita akan berumur panjang, maka berbuat baiklah, mendekatkanlah diri kepada Allah. Cuma kalau mimpi mati hidup lagi, berarti bisa jadi ada dosa yang harus diperbaiki. Artinya diampunkan, dimohon supaya ditobatkan. Itu. Jadi Mas, insya Allah panjang umur. Artinya Allah kasih kesempatan hidup lagi, maksudnya untuk memperbaiki diri. Ya? Ya. Kalau mimpi mati. Itu dari Ustadz Maulana. Pendapat dari Ustadz Azhari, silakan. Iya benar tadi, salah satu nabi yang diberikan ilmu bisa mentakwil mimpi Nabi Yusuf. Saya tidak punya kapasitas ya bagaimana makna Anda dari mimpi ini. Tapi mungkin makna yang disampaikan Ustadz Maulana itu adalah bentuk husnuzon dan salah satu isyarat doa, mudah-mudahan itu pertanda baik. Mudah-mudahan itu pertanda baik. Ala kulli hal, apapun mimpi Mas, kalau itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu berarti sudah bagus. Itulah cara kita menyikapi mimpi kita. Kita mimpi, kita meninggal, melihat mayat kita sendiri. Wah ini bagus sekali, berarti kita harus ingat mati. Dan ingat mati itu, zikrul maut itu pintu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu saya garis bawahi begini, jangan fokus kepada makna mimpinya. Tapi fokuslah bagaimana cara menyikapi mimpi itu. Sikapi mimpi itu agar kita semakin dekat sama Allah. Jangan terlalu banyak fokus, apa ya maknanya, nanti kita akan terjebak pada tafsiran-tafsiran yang bisa kemudian menjebak kita sendiri. Gitu, saya kira itu ya. Masya Allah ya, jelas ya Mas ya. Terima kasih banyak atas Ya, curhatannya ya. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Masih di tema kita hari ini, rahasia datangnya hari kiamat dalam Al-Quran. Kalau tadi sudah dibahas yang keempat oleh guru kita Ustazah Azhari, yang sudah disampaikan
perbaiki. Iya Ustadz Azhari ya, Ustadz Azhari Nggak ada sudah. ustazah, nggak ada Ustazah sudah direvisi, Ustadz Azhari ya Allah. Istrinya kan yang ustazah. Ya, ini Masya Allah yang keempat tadi hancurnya alam semesta ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi yang kelima. Apa sih pertanda dalam Al-Quran yang kelima ini akan dijelaskan oleh Ustazah Sifa baru nih, bener Ustazah ya, bukan Ustadz ya. Ya oke, Ustazah Sifa mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, sudah dijelaskan tadi, Ibu. Tadi ingat sebelum-sebelumnya rahasia Al-Quran tentang kiamat apa? Lupa? Masya Allah. Sebelumnya tadi yang dijelaskan hancurnya bumi keseluruhan. Jadi tidak ada yang tersisa sedikit pun semesta. Bintang jatuh bertaburan. Gumpa bumi di mana-mana. Kematian di mana-mana. Jadi tidak ada yang terselamatkan sedikit pun kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita mengimani hari akhir. Oleh karenanya Rasulullah itu dalam setiap hadisnya selalu mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu," dan seterusnya. Banyak sekali hadis Rasul yang menyatakan kalau engkau percaya kepada Allah, maka yang kedua percayalah kepada hari akhir. Semuanya akan musnah illallah, kecuali Allah. Orang kaya mati, yang cakep mati, yang kurang cakep mati, yang banyak uang mati, yang bokeh semua mati. Tidak ada yang tidak mati. Itulah kehancuran besar nanti terjadi ketika di hari akhir. Subhanallah, ini makanya peringatan buat kita. Setiap orang mukmin yang sesungguhnya adalah orang yang bukan hanya percaya kepada Tuhannya, tapi dia juga percaya dengan hari akhir yang akan datang nanti. Bu, Ibu, salah satu tanda rahasia Al-Quran yang akan saya jelaskan adalah subhanallah Bu, lautan nanti akan meluap. Saya tanya sama ibu-ibu, udah banyak belum kejadian seperti ini? Berapa banyak kejadian tsunami di mana-mana? Bukan hanya Indonesia, tapi di luar negeri juga banyak. Bahkan yang sangat memilukan hati kita, salah satu kampung suami saya, benar ya? Iya. Aceh itu dilanda tsunami dengan banyak korban yang berjatuhan. Mungkin kalau di sini ada orang Aceh, saudaranya Aceh, subhanallah itu salah satu tanda kiamat sugro. Kiamat sugronya saja luapan airnya sudah sangat besar sekali. Apalagi nanti kiamat kubro. Dikatakan oleh Qatadah Bu, Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan surat Al-Infitor ayat 3. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat. Apabila laut itu meluap airnya. Meluap di sini bermakna di mana air yang asin akan bertemu dengan air tawar, tidak ada lagi pemisah. Ada di daerah Timur Tengah sana dikatakan dalam Al-Quran ada tafsirannya, surat Ar-Rahman, marujal bahroini yaltaqiyan. Ada dua lautan yang saling bertemu, yang satu airnya asin, yang satu airnya tawar. Banyak tafsiran para ulama, ada yang mengatakan itu terjadi di Maghrib, di Maroko. Ada yang mengatakan kalau ulama-ulama Mesir atau orang-orang penduduk Mesir itu di Fayum, di sekitar Mesir. Tapi subhanallah dimanapun itu kita tidak tahu ya. Ibu, Bu, jadi ciri datangnya hari kiamat sugro adalah meluapnya air laut. Yang kelima. Seperti tsunami, subhanallah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ini jadi Ngeri kalau misalnya banget, sekarang ya. kita tanda-tandanya udah mulai muncul-muncul Banyak, nih ya. udah Banyak banyak tsunami kejadian. terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan Allah jaga Air kita. di tempat gunung esnya mulai mencair, berarti air makin meluap. Ini Iya. Bahkan astagfirullahaladzim. bukan hanya di laut ya air meluap ya. Iya. Di Ciputat itu pernah kejadian situ kan, setu meluap gitu seperti Itu tsunami. danau itu ya, danau ya, itu Masya Allah. Danau. Terima kasih banyak Jazakillah khair, Ya, terima kasih terima banyak kasih, Ustazah Mas Sifa Fadli. penjelasannya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran pastinya buat semuanya. Alhamdulillah, jamaah. Buat semuanya nih yang di studio dan yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam dan juga Ustadz Azhari Nasution. Dan juga kita akan mendengarkan tausiah solusi dari Ustadz Maulana. Izin Ustadz. Nah, buat kita semua dengarin, karena kita sudah membahas tentang tanda kiamat, jadi kita akan belajar
Bagaimana solusinya? Yaitu supaya kita tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia sampai melupakan akhirat. Bagaimana caranya supaya mempersiapkan diri kita? Ini kita bahas. Masya Allah. Selengkapnya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh, jamaah. Alhamdulillah.